Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini PAI, mari anak Bapak kelas 3 SD 02 Kampung Pondok untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa bersama-sama. Silakan anak Bapak mengingini doa dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada pagi hari anak Bapak dapat kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran PAI walaupun melalui daring atau melalui video pembelajaran. Yang pastinya mari kita selalu tetap semangat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dan sholawat beriringan salam marilah kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, proklamator Islam, manusia teladan, dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, anak-anak Bapak kelas 3 SDN 02 Kampung Pondok yang Bapak sayangi, demi menghemat waktu, kita langsung saja ke materi pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran ini. Silakan anak-anak Bapak ikuti dengan baik, dengarkan materi ini dengan seksama. Nanti kalau ada yang ragu mari kita diskusikan. Silakan anak Bapak bertanya melalui mengirimkan pesan melalui WA. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, hari Rabu kemarin kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sejarah, apa yang perlu kita teladani dari Nabi Yusuf alaihissalam kemarin telah kita pelajari, tinggal lagi mengamalkan. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu orangnya sangat sabar, teguh, dan berhasil dalam ujian. Ini dibuktikan setelah Nabi Yusuf alaihissalam difitnah, masuk penjara, dan akhirnya dia menjadi menteri, jadi orang penting, sehingga dapat menyelamatkan keluarganya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak pendendam kepada kakak-kakaknya yang telah menganiayanya, menjerumuskan dia atau menenggelamkan atau memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, sehingga didapatkan oleh para saudagar yang berdagang menuju Syam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan langsung mempelajari kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Itu materi kita hari ini ya Pak, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, bagaimana Nabi Syuaib dan kaumnya ini? Nama kaum Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah kaum Madyan. Jadi, nama kaumnya adalah Madyan atau suku Madyan. Ini ada dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu tentang kisah kaum Madyan bersama Nabi Syuaib alaihissalam yang ingkar. Terdapat dalam surat Hud ayat 85. Silakan anak-anak Bapak lihat di rumah nanti. Jadi kaum Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah suku Madyan, yang mana suku Madyan ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembah, yang dia ibadahi adalah berhala. Nah, seperti umat sebelumnya menyembah berhala, patung. Nah, ini adalah kemusyrikan. Padahal Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengajak, untuk mendakwakan kepada kaumnya suku Madyan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dilakukan suku Madyan saat itu, menyembah berhala, syirik, dan termasuk yang paling terkenal kebiasaan suku Madyan ini adalah curang.
Curang bagaimana? Curang dalam jual beli, dalam timbang menimbang. Kadang 1 kilo, belum 1 kilo dibilang 1 kilo. Itu suku Madian telah melakukan hal itu pada zaman dahulu. Kalau ada zaman sekarang yang seperti itu, berarti dia pengikut suku Madian yang curang dalam berdagang, curang dalam berjual beli. Artinya tidak menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Nah, anak bapak yang bapak sayangi, padahal Islam melarang kita untuk berlaku curang. Islam mengajarkan kepada kita bahwa berlaku jujur, adil, jujur dalam kehidupan, jujur dalam berdagang, jujur dalam berbuat, berkata, dan lain sebagainya. Dan juga Islam menganjurkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin rezeki yang lebih banyak kita berbohong. Tidak mensyukuri apa yang ada. Melalui Nabi Syuaib alaihissalam, Allah memerintahkan kepada suku Madian agar berlaku adil, agar bersyukur, agar tidak berbuat curang, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya karena suku Madian tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang terjadi? Tentu Allah akan marah. Allah kirimkan azab. Allah akan beri azab kepada suku Madian karena keingkarannya. Karena Nabi Syuaib alaihissalam telah menyampaikan ini tidak boleh. Tidak boleh ingkar, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh berbuat curang, dan disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Namun ternyata suku Madian tidak menerima, tetap tidak mau beriman. Dan dalam menghadapi hal itu, Nabi Syuaib orangnya menjalani dengan sabar, tanpa putus asa. Itulah Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya suku Madian diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga khawatir Nabi Syuaib alaihissalam karena keingkaran yang terus berlanjut. Nabi Syuaib sudah menduga kalau seperti ini terus kaumnya, sukunya tentu akan dikirim azab oleh Allah. Cemas, khawatirlah Nabi Syuaib alaihissalam. Begitu sayangnya Nabi Syuaib kepada kaumnya, namun sayang kaumnya tidak sayang kepada dirinya, tidak menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam. Sehingga apa yang diberikan azab oleh Allah kepada kaum Madian, yaitu berupa petir, guruh, war, semacam peringatan lah gitu, kilat, agar orang yang ingkar itu harusnya mau beriman, takut kepada Allah. Dan disusullah gempa yang sangat besar, goyangannya besar, skala Richternya tinggi, sehingga membuat mereka jatuh bergelimpangan dan binasa. Nah, anak bapak yang bapak sayangi, itulah sekelumit kisah tentang keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah diutus oleh Allah kepada suku Madian, yang mana suku Madian ini berlaku ingkar, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, berlaku curang dan melaksanakan syirik. Tapi dihadapi oleh Nabi Syuaib dengan kejujuran, dengan kesabaran, tanpa putus asa. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari. Mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan berlaku curang baik dalam kehidupan sehari maupun dalam berdagang. Adil dalam berbuat, seperti yang dicontohkan Nabi Syuaib alaihissalam, untuk berbuat jujur, bersabar dalam menghadapi kaumnya, dan lain-lain sebagainya. Demikian anak bapak, kisah singkat teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga dapat kita amalkan dan bermanfaat. Bapak akhiri, terlebih dan terkurang bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.